Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar kembali di siang cerah ini dalam pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari sama-sama kita buka pelajaran ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh dan soleha, ayo kita buka bukunya halaman 50. Pelajaran kita pada siang hari ini tentang berbakti kepada orang tua. Dan kita akan melihat kisah Nabi Ismail alaihissalam sebagai teladan kita untuk berbakti kepada orang tua. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu arti dari orang tua. Orang tua adalah ibu dan ayah. Ibu adalah orang yang telah melahirkan dan merawat kita. Ayah adalah orang yang mencari nafkah untuk kita. Ibu dan ayah selalu menyayangi kita. Jadi kita sebagai anak yang baik atau anak yang soleh dan soleha, kita harus menyayangi ibu dan ayah juga. Caranya dengan berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini kita dapat melihatnya atau meneladaninya, mencontohnya dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Hajar. Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya, yaitu Hajar, telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Makkah. Pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam masih bayi. Namun Hajar ditinggalkan karena semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat Nabi Ismail alaihissalam beranjak remaja atau dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya datang ke Mekah. Nabi Ibrahim merasa rindu terhadap keluarga yang ditinggalkannya selama bertahun-tahun. Begitu pula dengan Nabi Ismail alaihissalam, akhirnya Nabi Ismail alaihissalam pun segera bertemu dengan ayahnya. Pertemuan mereka begitu menyenangkan. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kembali mereka bersama-sama. Namun belum lama mereka bertemu, Allah kembali menguji lagi keimanan mereka. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam tertidur. Dalam tidurnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk dikurbankan sebagai bukti kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Dengan dada berdebar-debar, Nabi Ibrahim alaihissalam mula-mula ragu, akan tetapi akhirnya ia yakin mimpinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menguatkan hatinya, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku Ismail, sesungguhnya
tadi malam aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, anakku. Nabi Ismail alaihissalam yang soleh dan baik menjawab, wahai ayahku, sekiranya itu benar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, kata Nabi Ismail dengan mantap, dengan yakin bahwasannya selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menaatinya. Kemudian tanpa ragu akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail ke bukit untuk disembelih. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan keimanan mereka yang sangat kuat. Oleh karena keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing. Tepat sebelum pedang Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai leher Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam tidak tersembelih. Dan dari kisah itu sampai sekarang kaum muslimin atau orang Islam diperintahkan untuk berkurban dengan hewan ternak. Anak soleh dan soleha, dari kisah tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasannya kita harus patuh kepada kedua orang tua kita, yaitu ayah dan bunda. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita selama tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diteladani atau dicontohi dari kisah tersebut. Baik anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa sholatnya, murojaahnya, dan mengajinya, serta selalu nurut kepada ayah dan bundanya. Abi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.